teman-teman, teman sekelas dimanapun kalian berada. Sebelum itu aku mau buka pakai pantun lagi-lagi ya. Boleh ya? Boleh lah, boleh. Oke. Nggak boleh deket-deket ya kata mama. Sore-sore ke sana kemari. Tapi kan lagi pembatasan diri. Daripada bingung itu ini, mending ikut kelas Ahlan bareng Kak Coki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi ya. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga di hari ke-26 ya, hari ke-26 Ramadan ini kita alhamdulillah masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam, sehat insya Allah ya teman-teman, feeling good semoga gitu ya. Harapannya kita bisa sampai final Ramadan ini husnul khotimah gitu ya. Baik. Nah, terima kasih juga buat teman-teman masih semangat untuk belajar di kelas Ahlan. Kali ini, sore ini, izinkan aku, Mutia, yang akan menjadi moderator kelas hari ini, yang temanya itu produktif Syawal. Tapi sebelum itu, oh ya, teman-teman kalau misalkan mau berinteraksi ini karena di mute, boleh di kolom chat aja ya, kita feel free aja. Ini sambil nunggu Kak Cokinya, jadi Kak Cokinya baru nyampe rumah gitu, jadi kita sambil siap-siap. Dan aku juga mau ngingetin untuk teman-teman, kelas Ahlan di sini memfasilitasi teman-teman untuk semakin khusyuk di rumah dengan mengadakan kelas-kelas ngabuburit gitu ya. Nah, selain belajar, teman-teman juga bisa berdonasi. Jadi, aku mau ngajak teman-teman untuk berdonasi karena ini di bulan suci, jadi marilah memperbanyak amalan diri. Iya, mana itu sebentar ya. Sekedar. Nah, oke, silakan. Ayo, di screenshot, ditandain, diingetin. Oke, mau donasi untuk negeri, bantu teman-teman ini untuk pembuatan ventilator portable karya anak bangsa. Nih ya, silakan di screenshot. Tuh, di screenshot. Ayo, buru, segera. Kapan lagi obral pahala ya kan di bulan ini? Tuh, jangan sampai kelewat. Oke. Nah, itu tadi. Dan teman-teman juga diingatkan untuk terus berada di kelas sampai akhir, karena kita akan doa bersama biar makin berkah ilmunya. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu dari rumah masing-masing. Silakan berdoa menuntut ilmu, karena barang siapa yang meniatkan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi, marilah kita berdoa. Amin ya rabbal alamin. Oke, wah, Kak Coki udah ada di waiting room nih. Tapi sebelum itu aku mau kenalin dulu Kak Coki ini siapa. Teman-teman udah ada yang kenal atau followersnya Kak Coki mungkin, karena Kak Coki Ishraq ini adalah productivity influencer. Jadi productivity influencer yang dimana influencer itu yang bisa di swipe up gitu. Kalau kita lihat tuh bisa di swipe tuh IG-nya gitu. Nah, Kak Coki ini, aku jadi ngenalin dulu ya sebelum mulai. Kak Coki ini adalah influencer, konten kreator. Jadi kalau teman-teman mampir di IG-nya, itu teman-teman bisa dapetin konten-konten bermanfaat, berfaedah di situ ya, seputar apa. Jadi Kak Coki ini suka sharing tentang self-development, khususnya life planning, mengenal diri, terus marriage planning, leadership, communication, aduh banyak macam-macamnya ya. Nah, selain itu Kak Coki juga punya, kalau misalkan teman-teman lihat judulnya, typo nggak sih ini, typo nggak sih? Oh, tidak, itu tidak typo, itu productivity, jadi proud, bangga. Jadi nanti kita koreksi sama kita klarifikasi sama Kak Coki ya, apakah benar maksudnya adalah kita sebagai anak muda itu bangga, harus bangga diri, maksudnya harus ya banggalah dengan jati diri sebagai muslim dan juga bisa produktif gitu nanti kita tanya. Terus juga Kak Coki ini punya platform belajar juga productivity school. Jadi aku pernah ikut kelas-kelasnya. Jadi kelas yang ngebantu teman-teman untuk mengembangkan dirinya lah gitu, seputar self development. Dan juga Kak Coki itu punya komunitas yaitu jomblo produktif. Nah, barangkali di sini para jombloan jomblowati nih ya. Nah, tuh kita ini tenang, kita ini bukan jomblo ngenes, tapi kita ini jomblo apa tuh istilahnya ya? Pokoknya intinya jomblo bermartabat ya. Jadi harapannya kita isi
hari-hari kita yang sendiri ini itu dengan hal-hal yang positif. Dan juga, aduh banyak deh, pokoknya ini kalau dibacain CV-nya tuh panjang guys. Intinya, Kak Coki itu adalah talent mapping practitioner, life planning konsultan, influencer, content creator, dan juga papa muda. Nah, nanti teman-teman habis ini bisa kepoin lanjut ke IG-nya @coki_isyraki. Oke. Nah, sekarang kita invite kali ya. Invite kita ini Kak Coki. Bisa ada. Oke, kita admit. Please welcome. Oke. Mama. Oke. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Kak Coki Isyraki. Drum roll ceritanya. Momotnya luar biasa meriah sekali ya. Ya Kak, biar hidup nih, kan saya sendiri aja yang bisa ngomongnya di sini. Oke, siap. Bangga Teh Muti. Motornya Ya, tadi Kak Coki sebelum itu tadi aku udah kenalin kakak siapa. Pokoknya kalau apa namanya ke IG-nya Kak Coki itu udah bisa di swipe up lah gitu lah intinya ya. Sudah tervalidasi influencernya tuh. Ya Allah, itu kan banyaknya beli. Oh, dibongkar nih di sini. Berapaan Kak, yang mana? Oh, enggak. Iya. Oke, baik. Iya betul. Namanya juga usaha ya. Iya betul. Nantilah saya bagi-bagi ya. Oke. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas produktif Syawal gitu ya. Gimana caranya kita nih Ramadan itu kan semangat, insya Allah semangat buat beribadah, tapi gimana cara itu semangatnya itu tuh langgeng gitu, nggak cuma di Ramadan aja, tapi di Syawal dan 11 bulan lainnya gitu. Nanti kita sharing bareng Kak Coki tentang produktif Syawal. Kak, itu mungkin sebelum itu mau ini dulu kali ya. Kak Coki gimana kabarnya di Bandung ya Kak? Alhamdulillah sehat sih. Untungnya tidak apa-apa ya. Kita lagi pada sehat semua, dikasih rezeki bisa kumpul. Ya betul di Bandung, Teh Mutik. Oh, dekat Salman loh ini loh. Oh iya. Okay. Iya. Alhamdulillah berarti ya Kak Coki dan keluarga sehat-sehat, jadi bisa sharing di tengah-tengah kita di sore hari ini. Terus Kak, terkait tadi tuh produktif. Nah, barangkali orang tuh nyangkanya tuh typo Kak. Ini kan bisa produktif gitu. Ini apa typo judulnya gitu. Nah, mungkin kita klarifikasi langsung sama Kak Coki, ini ada filosofinya apa nih Kak? Waduh, ini digali, dibongkar latar belakangnya. Oke, baik. Sebelumnya juga saya nyapa dulu teman-teman. Assalamualaikum semua ya. Ya, jadi tuh memang kalau saya tuh pakai ada kalimat namanya produktif, bukan produktif ya. Jadi kadang-kadang orang, apa nih kok typo gitu. Bahkan dulu biasanya kalau saya komunitas diundang nih, kan ada nama komunitasnya Jomblo Produktif. Ya. Dihilangin gitu hurufnya jadi produktif gitu. Inisiatif panitianya gitu. Jadi sebenarnya produktif itu dari dua kata. Itu adalah visi besar target sebagai seorang manusia lah produktif. Dua ya, dari dua kata, proud dan produktif. Jadi maksudnya manusia itu haruslah produktif yang pertama, tapi nggak produktif doang, tapi juga harus proud. Proud artinya bangga dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau ibaratnya bangga, kalau saya sih nangkapnya adalah orang tuh tahu sebenarnya dia tuh ngelakuin itu tuh buat apa gitu. Jadi bangga lah gitu dia tuh melakukan sesuatu. Karena banyak orang produktif tapi juga nggak bangga sih. Gitu. Jadi itulah sebenarnya produktif itu dari dua kata. Proud dan produktif. Gitu Teh. Yes, mantap. Jadi nanti jangan di ini lagi ya, jangan diedit lagi ya, itu beneran bukan typo itu. Iya betul. Betul. Menarik. Terus, aku lupa juga sebelum sharing, nanti teman-teman yang ingin bertanya boleh private chat ke aku lewat Zoom ya, private biar nggak tenggelam. Jadi silakan teman-teman berinteraksi di kolom chat gitu ya. Tapi kalau mau nanya ke private chat moderator Mutia, oke? Siap. Oke. Karena di sini tentunya bukan mau ngobrol sama aku ya, dapetin ilmu dari Kak Coki. Silakan Bangga. Oke, baiklah saya sapa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mohon maaf ini di chat katanya suaranya kurang mantap, itu gimana Mbak Mutia ini?
Karena Oh iya. memang soundnya enggak atau memang suara saya memang kurang mantap ini bagaimana? Kurang Sebenarnya nggak? jelas sih. Oke, saya Cuma cek. Jelas nggak? iya ya lebih keras ya. Iya Oke, kayaknya. nggak apa-apa saya buka ya. Tapi Jadi, iya, menggembang gitu. ya memang saya di dalam gua ini mau. Oke, semoga nggak cukup terganggu. Yang enakan mana ini atau yang tadi? Coba sebelum saya mulai. Kayaknya yang tadi. Ini Oh ya kayaknya udah. kayak suara mulai bor. Oke, siap boleh ya. Kalau gitu saya pasang lagi ya. Gimana boleh teman-teman boleh di komen ya enakan suara mana? Buset. Silakan, apa yang ingin Anda? Silakan di komen. Oke, kita langsung mulai aja ya. Semoga ini bisa cukup jelas lah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in ya. Jadi alhamdulillah sekali teman-teman semua. Oh, Kak, Ini katanya dilepas aja. maaf karena headsetnya mungkin ya. Ya, jadi senang kita bisa ketemu di sini di kelas yang sore ini dengan temanya produktif Syawal. Jadi agak sempat shock ya sebetulnya tentang temanya apa gitu. Oke, jadi sebelumnya nih mohon maaf ini saya sebenarnya sedang ada di tempat bisnisnya teman. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba saya lagi ngisi tiba-tiba saya nyapa orang itu berarti temannya datang gitu ya. Ya, assalamualaikum. Oke, ya oke singkat aja ya. Jadi ya hari ini sih sebenarnya mau bahas tentang bagaimana agar produktif di bulan Syawal dan mungkin seterusnya ya kalau bisa ya, betul ya. Karena kan nggak cuma di Syawal aja, cuman mumpung lagi Syawal, jadi ini ada sebuah momen yang menurut saya pribadi menarik. Tapi hari ini kita nggak akan bahas cuman tentang gimana sih caranya biar Syawalnya produktif, tapi juga kita bahas detail lebih dalam juga tentang dunia produktif. Izinkan saya share screen ya, teman-teman semua. Ya. Oh, mohon boleh diizinkan dulu. Oh. Share screen. Tolong saya jangan dikekang ya sebagai narasumber. Tolong diizinkan. Tidak ada ini kan. Di enable aja di. Oh, belum bisa Kang. Ini ya. Udah bisa sekarang. Nah. Baik. Sebentar ya. Oke. Siap, udah kelihatan ya, Teh Muti? Sudah. Oke, baik. Jadi sebenarnya hari ini kita akan bahas tentang produktif Syawal. Mungkin saya nggak tahu ya teman-teman di sini gimana kondisi Ramadannya. Boleh dong, saya pengennya kita nggak cuma searah ya, tapi benar-benar sharing sama juga ngobrol lah. Saya pengen tahu teman-teman selama Ramadan ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi sekarang, rasanya lebih produktif atau enggak sih sebetulnya? Di chat dong, coba di apa namanya tuh? Nah, ayo coba silahkan. Sebetulnya ini lebih produktif atau justru dengan ada kondisi begini justru enggak ya gitu. Tahun ini lebih gabut. Oh, kompak ya, padahal enggak ya. Padahal enggak ya. Gimana Teh Muti? Harus dibina sama Kak Coki nih kayaknya. Aduh, aku produktif ya, alhamdulillah ya. Dan proud yoi. Terima kasih ya. Teh Muti gimana kalau Teh Muti? Kalau aku malah justru lebih apa ya? Ya emang kondisinya begini tapi jadi lebih bisa punya me time dalam tanda kutip tuh jadi lebih sering apa ya? Baca Quran tuh kayak lebih memaknai gitu. Terus juga nggak cuma baca tapi dikasih Allah waktu tuh buat apa namanya tafsirnya juga gitu. Jadi kayaknya tuh aku tahun kemarin tuh karena ya sok-sokan ya ada aktivitas apa kayaknya tuh nggak punya waktu yang cukup gitu. Ternyata pas di sini alhamdulillahnya malah bisa ngapa-ngapain kalau aku justru ya. Jadi dengan kondisi ini ternyata bisa lebih produktif ya kalau Teh Muti ya. Oke. Ya walaupun nggak selalu ya, Kang. Iya, secara umum ya, overall ya. Kayak saya baca teman-teman, oke ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak, ada yang berkurang, ada yang lebih gitu, lebih baik ya. Oke. Jadi ternyata intinya dengan ujian yang sama, hikmahnya berbeda-beda, benar nggak? Betul. Nah, ya gitu. Wah, kalau ini mah pertanyaannya lebih detail lagi. Tergantung produktif apaan ya. Wah, itu detail lagi ya. Oke. Tapi ini secara umum ada lebih produktif ataupun tidak ya ternyata. Oke. Nggak apa-apa. Tapi hari ini saya tahu kondisi teman-teman semua berbeda ya. Tapi kita usahakan justru setelah ini kita akan menjadi lebih produktif setelah Syawal ya. Jadi sama-sama bareng lah gitu. Satu jalan, satu langkah bareng-bareng ke depan. Oke.
Baik, izinkan saya memulai sharing kita hari ini ya. Jadi ini ngobrol aja, nanti kalau misalnya tiba-tiba saya nanya dijawab aja ya di chat ya teman-teman semua ya. Baik. Gitu. Pokoknya kalau nggak ada yang jawab di chat, korbannya moderator kita saya tanya. Makanya, oke. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang mau kita jawab hari ini ya. Gimana agar syawal kita tuh jadi produktif? Ini syawal, nggak syawal aja, tapi ke depannya. Gimana agar syawal kita produktif? Nah, cuman kalau saya langsung jawab, kan bentar banget ya. Paling 10 menit beres ya gitu. Gimana? Cuman sebetulnya saya memahami bahwa banyak orang juga belum ngeh tentang produktif gitu. Sebetulnya. Makanya saya bahas dulu. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus produktif dulu. Dipahami, apalagi kita seorang muslim loh. Muslim itu memang harus produktif gitu. Harus, ini bukan pilihan loh. Sebetulnya seorang muslim itu harus loh, bukan pilihan gitu. Nggak tahu kalau di agama lain. Tapi sebagai seorang muslim itu harus produktif. Jadi kalau nggak muslim, nggak produktif gitu. Sorry salah. Kalau nggak produktif nggak muslim, sorry kebalik. Kalau nggak muslim berarti nggak produktif, kurang muslim tuh. Loh, kenapa gitu ya? Nah, kita lihat. Nah, menjadi produktif adalah jalan hidup yang sesuai dengan tujuan manusia, atau manusia diciptakan sama Allah tuh emang untuk jadi produktif. Salah satunya itu emang harus kita jadi produktif. Dan itu jalan hidupnya harus begitu. Jadi kalau kita nggak produktif, nah dipertanyakan tuh. Nah, kita nggak sesuai dengan tujuan kita diciptakan sebagai manusia. Pertanyaannya adalah, emang manusia itu diciptakan buat apa sebetulnya? Waduh, luar biasa ini dioret-oret ya. Mohon Oh, ini peserta bukan ya. kakak Mohon. yang nyoren-nyoren. Bukan. Mungkin tidak sengaja ya teman-teman ya. Oke. Saking semangatnya. Jadi betul. Luar biasa ya, saking melihat foto di mata ini. Jadi menjadi produktif itu jalan hidup memang sesuai dengan tujuan manusia. Nah, teman-teman coba dicek hari ini. Teman-teman hari ini merasa produktif nggak gitu? Gabut kah atau tidak gitu, gimana? Nah, kalau merasa dirinya tidak produktif, maka ada yang salah dengan diri kita. Karena harusnya kita itu produktif sebagai seorang muslim. Nah, kan saya bilang bahwa produktif itu sesuai dengan tujuan manusia. Emang tujuan manusia itu apa sih diciptakan sebetulnya? Nah, ini ya, kita memahami konsep sendok. Nah, boleh dikasih panah ke arah sendok ya, peserta? Ya, baik ya. Kita langsung kolaborasi. Nah, jadi kalau kita nanya tujuan sendok itu buat apa sih sebetulnya? Mbak Muti langsung saya tanya deh. Teh Muti, tujuan sendok tuh buat apa sih? Atau manfaat sendok buat apa? Alat makan. Makan ya gitu ya. Sendok ya, sendok, oke. Nah, selain buat makan, buat apa lagi? Buat ini juga bisa, buat masker apa namanya? Tempelin di mata gitu, buat nyegerin tuh bisa. Bisa ya kayak gitu juga ya. Oke. Jadi ternyata memang kalau kita bicara tentang fungsi apa namanya tuh sendok nih macam-macam ya, mengangkat makanan, main games, benar, main games, mencampur larutan. Sulap juga bisa kan? Bengkok gitu. Sulap juga bisa ya. Aduh, pakai kaleci ya Allah. Oke. Jadi intinya sendok itu ternyata punya banyak fungsi kelihatannya ya secara umum ya. Ternyata bisa dipakai apapun. Cuman tujuan sendok diciptakan itu, wah Masya Allah, menyuapi suami atau istri. Wah, jadi baper nih jawabannya ini ya. Peserta jangan pada baper gitu dong, kasihan ya yang belum nikah ya. Ya, oke. Aduh, seru nih kelas ini mah kayaknya isinya para single-single semua. Oke. Jadi kita bicara tentang garpu. Sendok, sorry. Sendok itu kan secara umum kita lihatnya bisa buat makan, bisa buat apa namanya tuh main tadi games, buat mindahin air dan lain-lain. Cuman yang paling tahu tujuan sendok itu sebetulnya siapa sih? Yang bikin. Ya, yang bikin. Sepakat ya. Yang bikin sendok yang tahu gitu. Kita kan nyangkanya itu pakai buat makan, belum tentu gitu. Nggak tahu dulu buat apa. Nah, makanya biar tahu tujuan sendok harus nanya ke penemu sendok, pembuat sendok. Nah, saya nggak tahu nih pencipta sendok itu apakah siapa gitu ya, Danny Spoon atau mungkin siapa gitu. Pokoknya intinya dia yang tahu. Ya, dia yang tahu. Nah, begitupun, nah itu benar tuh, ada di chat, barangkali awalnya buat hiasan doang. Nah, kita cuma menduga-duga. Nah, yang tahu itu penciptanya. Nah, sekarang saya balikin. Kita ambil contohnya adalah manusia. Manusia itu buat apa gitu sebetulnya diciptain? Kan tidak mungkin sesuatu diciptakan tanpa tujuannya. Pasti ada kan tujuannya kan? Nah, bisa nggak kita nanya ke penciptanya gitu? Sebagai seorang muslim, maka pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kita nanya gitu? Nah, agak aneh juga ya misalnya gini ya, kita tanya kepada Allah langsung.
ya Allah, apakah tujuan hidup manusia gitu? Tiba-tiba pas lagi sholat istikharah nanya gitu. Pas beres sholat ada yang jawab untuk beribadah. Kan serem juga ya gitu. Yang jawab teh siapa gitu ini ya. Maka konsepnya begini, untuk tahu tujuan manusia itu, kalau kita nggak bisa nanya penciptanya, setiap pencipta pasti menciptakan manual book. Kayak kita beli handphone lah. Beli handphone kan dikasih itu manual book. Manual book itu adalah isi dari ucapan si penciptanya. Nah, handphone ada, sendok ada manual book nggak? Nah, kalau teman-teman beli sendoknya yang jangan yang satuan ya, yang langsung gitu pakai boxnya gitu. Ada itu kadang-kadang gitu. Tata caranya gitu ya. Saya juga nggak ngerti dulu beli ada itunya. Gitu ya. Mungkin tutorialnya ya, pakai sendok seperti apa. Nah, manusia juga sama, ada manual book-nya gitu loh. Nah, manual book-nya manusia apa? Jelas kitab suci Al-Qur'an. Nah, maka kita biar tahu tujuan kita manusia itu apa, kita baca tuh di Quran. Ada nggak menjelaskan? Pasti ada, karena itulah manual book kita gitu. Nah, coba, lalu kita cek, kenapa kita diciptakan? Nah, coba yang jawab, kenapa kita diciptakan? Kira-kira tujuan manusia diciptakan tuh ada apa tuh? Nah, yang benar nanti dapat pahala lah, ya. Aduh, ini kok seru banget ini ya chat-chatnya. Pas doanya, ya Allah, aku diciptakan buat apa? Istrinya jawab buat kerja cari uang. Aduh, pesertanya seru-seru. Kembali ke kampung halaman surga untuk jadi khalifah of the problem. Ibadah dan menjadi khalifah. Oke, baik. Nah, siap. Oke, kita lihat lagi, ada lagi. Oke. Nah, terus mengabdi kepada Allah benar. Jadi dalam Quran ada 3 ayat yang menjelaskan tentang tujuan manusia diciptakan, ya. Nah, oke. Yang pertama adalah satu untuk beribadah. Yang kedua adalah untuk menjadi khalifah atau substitut ya. Nah, yang ketiga adalah rahmat ataupun impact. Ya, jadi itu ya impact-nya atau kita jadi pemberi rahmat untuk apa tuh? Apakah untuk orang lain? Ternyata enggak, lebih dahsyat lagi ya. Kayak kita bahas yang pertama adalah untuk beribadah. Jadi dalam surat Az-Zariyat ayat 56 kan, bahwa artinya ya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku atau melainkan untuk beribadah. Nah, ini tuh banyak orang yang sudah paham tentang konsep beribadah. Ya, maksudnya, oke, manusia diciptakan untuk beribadah. Nah, cuman banyak orang salah memahami tentang untuk beribadah ini. Orang tuh salah memahami. Apa yang terjadi? Jadi ketika ibadah ya gitu ya. Nah, saya tanya deh, Teh Mutia, contoh ibadah apa sih? Contoh-contoh ibadah apa aja berarti? Ibadah, sholat, puasa, zakat, membantu orang lain. Oke. Berbakti kepada orang tua. Oke, boleh. Nikah juga ibadah tuh, oh iya bener. Nah, bisa. Kelasnya harus jadi kelas jomblo ya. Oke, iya. Jadi ibadah itu seringkali nih orang-orang menganggap ketika kita bilang ibadah maka mayoritas ibadah personal gitu. Oke, sholat, zakat, puasa, naik haji. Padahal kalau kita bicara ibadah tuh banyak banget. Saya tanya, kalau misalnya kita belajar arsitektur itu bagian dari ibadah bukan? Gitu ya. Nah, kenapa bisa beribadah? Nah, pertanyaan saya adalah kalau seorang arsitektur membuat sebuah bangunan, ya, bangunan yang itu ternyata bisa memudahkan orang lain ya. Contohnya misalnya membuat masjid yang memang ramah lingkungan dan lain-lain. Itu kan jadi berpahala juga kan ya. Nah, maka setiap proses dia belajar ya menjadi seorang arsitek itu adalah bentuk ibadah. Jadi yang menarik adalah begini. Dulu saya ngajar di pesantren, ngisi di pesantren. Terus anak pesantren bilang, buat apa kita belajar matematik gitu? Kan di akhirat gak ditanya gitu. Jadi kalau nggak paham konsepnya, iya juga, karena yang ditanya kan tentang amal ibadah. Nah, kita tidak memahami bahwa untuk beribadah adalah intinya aktivitas kita itu diniatkan untuk Allah gitu. Karena bisa nggak tidur beribadah? Bisa gitu. Nah, ini pasti biasanya ada yang jawab tidur di bulan puasa. Nah, itu kan hadisnya kan hadis doif ya gitu ya. Tapi tidur yang seperti ini, kebayang nggak? Teman-teman kerja full gitu ya, setiap hari misalnya untuk jihad, dakwah gitu ya. Nah, yang namanya jihad atau dakwah itu tentu harus tidur gitu, nggak bisa bangun terus gitu, karena itu menyalahi kodrat kan. Nah,
Berarti tidur itu apa? Tidur itu untuk mengumpulkan energi untuk berdakwah lagi di besoknya gitu. Maka tidurnya itu ibadah karena niat dia setiap hari adalah untuk Allah gitu. Maka dipahami ya ayat ini ya bahwa ketika disebutkan bahwa aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah, maksudnya beribadah itu segala hal yang dilakukan kita niatnya untuk Allah. Itu ya. Jadi kadang-kadang soalnya banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa ibadah berarti cuma sekedar sholat, zakat, gitu aja gitu. Maka orang tidak memahami itu gitu. Fokusnya seperti itu. Itu yang pertama ya, satu untuk beribadah. Nah, yang berikutnya itu adalah kita bicara tentang menjadi khalifah. Nah, dalam Al-Baqarah disebutkan bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, itu ada lanjutannya ya. Ini penggalannya aja. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, apa sebetulnya khalifah ini? Jadi khalifah itu ya mohon dipahami ya. Khalifah yang memang hari ini sedang ramai dibicarakan ya misalnya itu adalah artinya khalifah pemimpin yang disebutkan di apa yang sering diramaikan lah oleh teman-teman kita ya. Tapi sebenarnya arti kata khalifah sendiri artinya adalah pengganti sebetulnya. Jadi substitut lah pengganti. Makanya penerus Nabi itu, penerus Rasulullah ya Abu Bakar, Umar, Utsman itu disebut khalifah. Kenapa? Karena mereka mengganti Rasul gitu. Jadi khalifah itu artinya mereka mengganti Rasul. Nah, pertanyaan di sini adalah sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, berarti khalifah tuh ya manusia itu, khalifah itu dia mengganti siapa? Ternyata arti dari ayat ini adalah menggantikan Allah dalam mengurus bumi. Karena selama ini yang mengurus bumi adalah Allah. Lalu diturunkanlah manusia untuk menjadi pengurus di muka bumi. Maka kalau kita bicara tentang pengurus, ya, mengurus bumi, nah ini pasti kalau kita bicara, ya kita tuh tugasnya mengurus bumi, oh langsung nih orang-orang lingkungan bilang, iya berarti emang harus menjaga lingkungan, ya kan, sampah dan lain-lain. Tidak sekecil itu. Nggak cuma lingkungan maksudnya. Karena urusan di bumi itu banyak banget kan, nggak hanya lingkungan loh. Lingkungan, kesehatan, terus juga dunia politik, terus juga dunia pertahanan, belum juga dunia pendidikan. Jadi kita ngurus bumi itu banyak sekali bidangnya. Nah, makanya ada pertanyaan berikutnya adalah kita mau milih bidang yang mana nih? Karena nggak mungkin kita itu jadi jago di segala hal gitu. Nggak ada waktunya juga kan kita jadi ahli di pendidikan, di kesehatan, ya juga di politik, wah nggak ada waktu tuh. Jadi yang kedua adalah menjadi khalifah tuh kita ngurus bumi. Nah, pertanyaannya mau di bidang apa? Makanya di kelas saya tuh di Productive School kita bikin namanya kelas Designer Ultimate Life ya. Di sana tuh kita nanya sebetulnya teman-teman tuh perannya mau apa dan di bidang apa gitu. Karena cukup satu bidang tapi karyanya besar sehingga apa namanya tuh ini bisa jadi amal jariahnya besar banget lah gitu lah. Cukup satu bidang lah minimal gitu. Jadi nggak usah banyak hal. Itu yang kedua ya, menjadi khalifah. Nah, yang ketiga adalah nah ini dalam surat Al-Anbiya ayat 107 disebutkan bahwa dan tidaklah kami mengutus manusia atau mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Nah, yang menarik adalah ternyata kita harus menjadi rahmat ataupun kebaikan ya atau berkah lah rahmat itu kan bagi semesta alam. Nah, konteksnya bukan cuma manusia ternyata tapi alam. Maka apa-apa yang kita lakukan itu juga harus menjadi rahmat bagi hewan dan juga tumbuhan gitu. Jadi maksudnya seperti apa? Kalau kita berpikir bahwa misalnya teman-teman hari ini ya menjadi seorang bekerja di industri ya. Tapi industri itu menciptakan polusi. Nah, itu bukan rahmat tuh. Ya. Misalnya polusinya sampai merusak, nah itu bukan rahmat. Belum menjadi rahmat karena kita harus bisa memberikan rahmat bagi semesta alam. Jadi terasa. Jadi yang menarik di Singapura itu para expert berkumpul untuk menyelesaikan satu masalah yaitu adalah bagaimana mendaur ulang sampah atau bagaimana mengolah sampah ya teman-teman yang mungkin mau lihat bisa nonton di Nas Daily. Jadi bagaimana sampah plastik itu hanya dalam satu hari bisa hilang ya dalam satu hari termasuk prosesnya gitu maksudnya proses dari tempat sampah di lingkungan masuk ke tempatnya dan akhirnya setelah itu diproses dan hasil proses pembakarannya itu tidak ada asap bahkan hasil polusinya itu lebih bersih daripada udara di luarnya. Lebih bersih. Aku bisa ya karena yang ngerjainnya itu expert semua gitu, expert kimia di sana masuk gitu ya. Expert yang di bidang lingkungan. Nah, itu kerjaan para expert gitu. Nah, mereka kalau disebut khalifah, mereka khalifah bagian urusan pengolahan sampah gitu. Ngurus itu bidangnya.
Nah, itu jadi ternyata yang kita lakukan harus 3 hal itu. Nah, jadi tujuan manusia itu besar ya sebetulnya ya. Kebayang nggak? Ya kita harus niat ibadah, lalu kita harus mengurus bumi, dan kita harus memberikan impact atau rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi mungkin teman-teman ya, biasanya sih kalau ada kelas seperti ini, di awal saya suka nanya, apa impian atau mimpi teman-teman di masa depan? Nah, jawabannya selalu mayoritas standar ya. Hidup bahagia, punya passive income, lalu hidup dekat dengan masjid atau tempat ibadah, punya cucu, ya kan, lalu ngurus cucu dan lain-lain. Nah, itu kan bayangkan hampir semua mimpinya itu buat dirinya sendiri gitu. Nah, hari ini kita mungkin adalah momen yang tepat untuk kita juga merenungkan sendiri, merenungkan kembali ya sendiri gitu, apa yang mau kita lakukan di muka bumi ini. Itu. Jadi, nah, jadi memang harus produktif karena ternyata kita itu disuruh megang sesuatu lah secara expert gitu di bumi. Nah, makanya saya percaya bahwa setiap muslim itu dilahirkan memang untuk jadi besar, visi besar muslim itu lahir, kita memang memiliki apa ya, diamanahkan untuk memegang tanggung jawab. Tapi sebagian milih untuk mengerdilkan dirinya aja gitu. Dah saya cari aman aja deh hidup, yang penting sholat rajin ke masjid, selesai gitu. Jadi yang penting saya itu ya penting mah aman ya kan, hidup biasa saja tapi yang penting tidak banyak melakukan kesalahan. Oke, gitu. Nah, itu bagaimana justru orang itu bahasanya ada ya, kalau mengkerdilkan itu membonsaikan diri lah gitu. Sebenarnya kita bisa menjadi pohon yang besar gitu. Tapi kita milih menjadi bonsai gitu. Nah, itu yang sering kejadian gitu. Banyak lah kebetulan karena di Productive School, tempat yang saya sekarang sedang kembangkan, itu banyak sekali konsultasi dari orang-orang. Memang ternyata banyak orang yang kebingungan sendiri dengan hidupnya gitu. Dan itu di dalamnya juga banyak sekali muslim yang memang kebingungan gitu. Nah, gimana kita mau produktif gitu? Gimana kita mau melakukan hal-hal yang baik, produktif, ketika kita sendiri bingung dengan tujuan kita mau ngapain gitu. Ya, jadi itu kenapa kita harus jadi produktif, karena tujuan kita besar gitu, dan orang-orang besar itu ya emang harus produktif gitu, nggak bisa biasa-biasa aja. Oke? Nah, begitu. Kalau ada yang mau langsung nanya silakan di chat ya gitu, insya Allah dijawab ya nanti gitu. Nah, sekarang saya mau bahas, kan tadi saya bahas tentang produktif. Memang ciri manusia yang produktif apa? Nah, di awal kan kita bahas tuh di sini ada yang produktif atau enggak gitu kan. Nah, kita lihat. Nih, menarik nih. Jadi ada beda antara, dulu saya banyak banget aktivitas. Saya banyak sekali melakukan aktivitas, ternyata ada beda antara sibuk dan juga produktif. Itu ada beda tuh. Nah, silakan teman-teman hari ini coba aktivitas teman-teman apa aja yang teman-teman ikutin. Coba evaluasi, apakah masuk ke dalam konteks sibuk atau produktif. Nih, kalau sibuk itu bicara pada fokus pada waktu. Nah, kalau produktif fokus pada perubahan. Maksudnya fokus pada waktu tuh gini, aduh saya tuh gabut banget, yang penting saya melakukan hal. Nah, itu produktif tuh. Nah, itu kata dia tuh produktif gitu. Padahal bukan hanya sekadar menghabiskan waktu, tapi produktif itu ketika kita melakukan sesuatu, ada yang berubah dalam diri kita. Entah itu bertambah ilmu, bertambah wawasan, bertambah skill, ya kan? Atau bertambah mood. Mood itu berpengaruh ya, mood gitu. Jadi misalnya asalnya malas, tiba-tiba melakukan sesuatu jadi mood lagi gitu. Nah, itu produktif tuh. Ya, karena untuk melakukan sesuatu butuh mood, butuh energi. Nah, itu beda ya. Kalau sibuk mah biasanya banyak hal dilakukan gitu. Nah, tapi nggak tahu nih arahnya kemana. Ya. Itu sibuk. Nah, kalau produktif tuh fokusnya pada perubahan gitu. Saya mau melakukan ini tuh dampak atau manfaatnya buat saya apa ya gitu. Lalu selanjutnya, kalau sibuk fokus pada kuantitas atau berapa banyak yang bisa dia lakukan. Jadi aktivitas bisa banyak banget gitu. Nah, kalau produktif fokus pada kualitas. Jadi kualitas tuh misalnya kita bicara tentang ngaji ya gitu ya. Oke, ada orang-orang yang fokus pada jumlahnya gitu ya, wah gitu ya. Tapi sebetulnya alangkah lebih baik juga kita juga bisa fokus pada kualitas kita gitu. Jadi tidak hanya banyak ya, dalam konteks kalau di Ramadan ya mungkin ada kasus khusus di mana kita sedang dilipat gandakan pahalanya ya gitu ya. Tapi di luar ini, di luar Ramadan, kita juga harus fokus kepada kualitas kita harus ditingkatkan. Apalagi kan sekarang gara-gara COVID, sekarang kan banyak imam-imam bermunculannya di rumah gitu ya. Itu kasihan tuh, beberapa teman saya curhat kayak, aduh saya baru belajar, jadi pas tarawih itu kesulitan gitu, karena yang dihafalnya trikul, inna, wal asr gitu. Gitu, jadi ini momen gitu, ini momen. Gimana kita mengembangkan diri kita.
Terus kalau sibuk bicara tentang ritual formalitas ya. Kalau dalam konteks ibadah, ritual formalitasnya yaitu tadi, yang penting saya ngerjain gitu loh. Kalau produktif itu bicara tentang pemaknaan. Dia tahu kenapa saya melakukan ini, ketika dilakukan itu jelas untuk apa, dan itu memberikan perubahan pada diri kita. Oke. Kalau sibuk seringkali tanpa tujuan, kalau produktif jelas dengan tujuan. Ada beda tuh, ya. Teman-teman, ini bedanya sibuk dengan produktif ya. Teman-teman ke Gramet gitu ya, melihat buku, ada yang banyak buku yang bermanfaat, nah, atau diskon lah, dibeli gitu. Dibeli, pokoknya dibaca aja gitu ya. Nah, tapi pokoknya dibaca karena merasa membaca buku bermanfaat. Nah, itu bisa jadi sibuk gitu, karena pokoknya dibaca aja gitu. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat gitu ya. Sepakat ya? Ilmu semua bermanfaat. Tapi kalau teman-teman hari ini sudah memiliki apa namanya tuh jalur yang jelas dalam hidup, misalnya menjadi seorang entrepreneur, dan teman-teman misalnya belajar tentang ilmu kebidanan, kan kurang relevan ya gitu ya. Nah, jadi ketika kita tahu kita mau melangkah kemana, kita jadi tahu bacaan kita, buku kita tuh harus seperti apa. Nah, aktivitas kita membeli buku, ya, bedakan antara membeli buku secara produktif dan tidak. Kalau produktif tuh dia tahu, saya beli buku ini buat apa. Kalau orang sibuk, saya beli buku ya insya Allah nanti bermanfaat. Nah, ya itu kurang tepat lah begitu ya, gitu. Boleh, nggak masalah gitu ya sebetulnya. Asal tahu buat apa manfaatnya. Cuman kan seringkali gini, saya pribadi zaman dulu ya, lihat diskon, dibeli. Nah, coba siapa di sini teman-teman yang masih polanya begitu, ke toko buku kita lihat aja nanti ada apa. Oh ini deh ada yang murah atau lagi diskon, beli deh gitu. Nah saya nggak tahu apakah dibaca atau nggak. Biasanya sih enggak begitu ya. Nah, terus berikutnya adalah kita bicara sibuk. Kalau orang sibuk tuh aktivitasnya banyak tuh sporadis gitu. Segala dikerjain gitu. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman punya teman di kuliahnya, di kampusnya, di lingkungannya yang segala dikerjain gitu. Oh ini dikerjain juga, dan lain-lain gitu. Tapi nggak tahu ini arahnya kemana gitu. Jadi mungkin kalau saya punya teman, saya tuh pedagang bilang, oke, tapi dagang apa? Ya dagang ini bisa, itu juga bisa, ya itu juga bisa, yang ini juga bisa. Jadi segala dikerjain sporadis gitu. Nggak bisa, kalau produktif kita tahu bahwa terarah apa yang kita lakukan. Dan jadi kalau misalnya kita dalam konteks beribadah ya, nggak hanya sekedar yang penting ibadah, ibadahnya banyak gitu ya, tapi benar-benar nggak tahu ini buat apa, tidak terarah. Nah itu adalah sibuk lah gitu. Bedakan, dan kita harusnya ibadah dan aktivitas kita itu produktif. Nah ini bedanya ya, fokusnya. Fokus, aktivitasnya, tujuannya, dan keterarahan. Sibuk dan produktif. Jadi coba teman-teman evaluasi. Hari ini aktivitas teman-teman ini masih dalam area yang sibuk atau sudah masuk ke dalam ranah produktif. Oke. Nah yang menarik adalah saya kalau baca Sirah Nabawiyah itu sangat luar biasa ya. Bagaimana sebetulnya Islam itu berjaya karena diisi oleh generasi yang produktif. Hampir mayoritas orang-orang yang memiliki peran besar itu semuanya orang yang produktif gitu. Semuanya melakukan hal-hal besar, punya kapasitas besar ya kan. Terus karya-karyanya juga besar. Nah, jadi saya percaya bahwa sebuah zaman ya akan dimenangkan oleh orang-orang yang memang produktif. Hari ini, mohon maaf, hari ini kita memang Islam secara umum belum menjadi orang-orang yang secara umum ya produktif. Apa cirinya gitu? Karena masih banyak orang-orang yang memang Muslim tidak tahu tujuannya, mau melakukan apa gitu. Masih kebingungan. Kadang bingung juga habis S1 mau ngapain. Kadang bingung juga kenapa saya masuk S1 jurusan ini gitu. Itu contoh ya gitu ya. Kadang-kadang aduh secara finansial terganggu dan lain-lain gitu. Wah, ibadah terbengkalai gitu. Jadi itulah mayoritas Muslim sekarang gitu. Makanya pada ketika dulu Salahuddin Al-Ayyubi mau menyerang, itu yang dipastikan pertama yang menarik ya. Yang dipastikan pertama oleh sebelum melakukan penyerangan adalah mengecek sholat subuhnya gitu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu sebelum semua pasukannya sholat subuh berjamaah ya secara mandiri gitu. Nah itu nggak ready tuh buat nyerang. Tapi ketika akhirnya terus dikembangkan, ya kan, lalu akhirnya mereka itu semuanya mulai mandiri, sholat subuh berjamaah dan apa namanya itu sudah ibadahnya lebih baik. Nah, yakin tuh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyerang. Kenapa? Karena mereka sudah mandiri gitu, sudah produktif masing-masing itu. Jadi itulah Islam berjaya karena diisi oleh generasi produktif. Hari ini kita mayoritas belum produktif, mayoritas ya.
Makanya salah satu yang saya lakukan di Productive School itu sebetulnya untuk bantu terutama pemuda-pemuda muslim biar dia tahu ya menjadi khalifah di muka bumi itu ngurusin apa, perannya apa, maksimalnya di mana, dan kita akan kembangkan itu dan dia jadi expert di bidangnya masing-masing gitu. Begitu. Oke. Ini saya contoh ya, saya share tentang 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Nah, lihat ya, mereka ini aduh luar biasa ya. Kebayangnya kalau orang-orang ini tidak produktif apa jadinya gitu Islam gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq itu ya, saya cerita sedikit ya. Ketika kita tahu tentang Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam bantu Rasulullah ya. Nah, dia kan beliau ini kontribusinya sangat luar biasa buat muslim ya. Yang tidak banyak orang ketahui adalah Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sejarawan. Abu Bakar As-Siddiq itu seorang sejarawan. Dan apa kontribusi besar beliau sebagai seorang sejarawan? Kalau yang mengikuti Sirah Nabawiyah mungkin tahu ya. Jadi Rasul itu kesempatan untuk dakwahnya terbatas. Maksudnya dia punya waktu terbatas, tenaga terbatas, maka kalau mau memilih orang-orang yang mau dia dakwahi, Rasul dakwahi, itu harus efisien pergerakannya gitu. Nggak bisa asal. Nah, maka siapa yang sebenarnya sangat bermanfaat? Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu memang seorang sejarawan, dia tahu seluk-beluk sejarah keluarga ini, keturunan siapa silsilah lah. Itu Abu Bakar. Jadi beliau ini ketika Rasul bertanya, beliau sudah bisa memprediksi, itu aja, suku ini aja, kabilah ini aja, ini jumlahnya segini, punya pasukannya seperti ini. Ini begini, ini begini. Jadi Abu Bakar itu penasehat Rasul karena tahu bagaimana cara berdakwahnya tuh kemana lah arah dakwahnya. Itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kenapa bisa begitu gitu, bisa ahli dalam sejarah gitu. Ya karena ketika mudanya dulu itu belajar sejarah gitu. Dia expert di situ gitu, produktif kan? Ya. Umar bin Khattab sama. Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin, ya kan, yang tegas. Bagaimana ketika mudanya dia dikembangkan oleh orang tuanya kan, dan beliau menjalani proses-proses pengembangan diri itu gitu. Jadi masa mudanya sangat-sangat produktif lah para sahabat ini. Termasuk Utsman bin Affan. Nah, beliau kan tidak tiba-tiba jadi jago bisnis ya. Masuk Islam jago bisnis enggak. Sebelumnya memang sudah pebisnis yang handal. Dan dia jadi seorang pebisnis yang handal, Utsman bin Affan itu sebelumnya karena memang dia membangun dirinya, membangun kapasitas dirinya. Nah, maka kalau kita pingin ya mengikuti amal-amal seperti sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, maka hari ini kita harus bisa mengembangkan kapasitas diri kita. Dan caranya adalah ya dengan menjadi produktif. Produktif itu artinya mengembangkan kapasitas diri gitu. Belajar yang sesuai, membaca buku, diskusi, ikut-ikut kajian, itu yang memang mampu meningkatkan diri kita, mengembangkan kapasitas kita, dan juga membuat kita semakin expert lah di bidang kita. Begitu ya. Oke. Nah, itu menarik. Mengapa Nabi diangkat di usia tua? Terpencet ya. Mengapa Nabi diangkat pada usia tua? Karena begini, teman-teman, Allah memberikan amanah sebagai seorang nabi itu ketika mereka memang sudah matang. Ketika mereka sudah matang. Nah, usianya saya mengambil Rasulullah sebagai contoh. Rasulullah di usia 40 tahun itu diangkat jadi nabi. Kenapa di usia 40? Karena disitulah Rasul matang. Nah, apa parameter matangnya? Karena Rasul sudah belajar banyak hal, sudah melewati banyak hal, dan bahkan kan sampai digelari Al-Amin. Fisiknya bagus, ilmunya bagus, terus diamanahi oleh banyak orang gitu ya. Maka lalu diangkat menjadi nabi. Nah, coba kita cek di usia sebelum 40-nya Rasul seperti apa. Seproduktif apa? Rasul di usia 8 tahun sudah ikut magang dagang sama pamannya ya. Paman apakah saya lupa lagi ya di usia 8 itu kalau nggak salah sama pamannya ya. Mohon kalau ada yang ingat dikoreksi ya di chat. Tapi dengan pamannya intinya magang berdagang. Nah, menariknya itu ya, itu kenapa Rasul di usia 25 sudah jadi miliarder. Ya. Karena memang dari kecilnya sudah magang dagang. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman hari ini ada yang nonton Atta Halilintarnya gitunya, asyap gitu ya. Usia 3, yang ada ceritanya saya sampai mendalami Atta Halilintar ya. Usia 13 tahun bisa memiliki penghasilan 1 M. Oh, menarik saya bilang tuh. Kenapa bisa begitu? Karena sejak kecil beliau magang kepada orang tuanya yang pebisnis. Jadi di Islam tuh konsepnya seperti itu. Gitu. Sebenarnya kita disuruh magang kalau lihat Rasul. Masalahnya konsep magang ini tidak diambil oleh orang Islam.
tidak lazim ya, tidak apa, bukan sesuatu yang dikenal di lingkungan kita bahwa anak kecil magang untuk berbisnis kah atau mungkin mempelajari agama. Magang tidak di dalam Islam, pendidikan Islam kurang mengenal itulah secara umum ya kan banyak yang baru tahu juga mungkin, termasuk saya baru tahu. Nah, yang menarik adalah konsep magang ini itu digunakan oleh teman-teman kaum Chinese. Usia 7 tahun, 8 tahun harus kerja di pamannya, di siapanya, di pamannya, di keluarganya, di tetangganya. Pama kerja nggak apa-apa, nggak digaji juga, yang penting kerja. Nah, itu kenapa alasannya orang-orang Cina itu ya, itu jauh lebih maju mental bisnisnya dan dagangnya dibanding Muslim mayoritas. Karena ternyata memang konsepnya seperti itu. Jadi kadang-kadang saya suka shock ya, konsep pendidikan Rasul itu ternyata ditirunya di yang lain gitu. Kita nggak terlalu ngeh lah. Kita yang kita ikutin cuman endingnya aja. Oh, kita harus baik kepada orang, kita harus juga bersabar gitu kan. Lihat Rasul kondisi keuangannya, misalnya rumah sederhana, makan sederhana, itu yang ditiru jadi langsung 100%. Nah, kita juga harus meniru bagaimana pendidikan Rasul itu ya, dulu bagaimana membuat Rasul matang, karena di usia mudanya dia sangat produktif. Begitu. Jadi kalau kita hari ini usia 20, 25, 30, ini memang momen kita untuk belajar sebanyak-banyaknya, memperbaiki amal ibadah kita, memperdalam apa istilahnya, skill, ilmu, kemampuan kita, karena itu modal dasar kita untuk beramal besar di masa depan. Gitu. Jadi dari sekarang tuh, di usia-usia muda. Dan itu tidak harus nunggu S1 beres, nggak usah. Langsung aja bisa gitu. Sembari ya, nggak harus nunggu S2 beres, langsung aja bisa kita sambil belajar apapun gitu. Nah, jadi begitu ya. Itu sebuah hikmah besar lah mengapa Nabi diangkat di usia tua, karena harus matang gitu. Matang terlebih dahulu. Nah, intinya gambaran umumnya seperti ini teman-teman. Ketika kita hidup produktif, ya, ketika kita hidupnya produktif nih, produktif, ikut ini gitu, ikut itu dan berkembang, maka kapasitas diri kita berkembang, ya. Dan ketika kapasitas diri kita berkembang, maka kita akan mendapatkan peran-peran yang besar. Karena peran besar itu diberikan kepada orang-orang yang memang memiliki kapasitas besar gitu. Ya, gitu. Jadi saya jadi ingat dulu waktu SMA, saya pernah waktu jadi wakil ketua OSIS ditanya, beratan mana ngurus keuangan negara sama keuangan RT katanya gitu. Menarik itu pertanyaannya. Terus saya bilang keuangan negara ya. Terus dia bilang sebetulnya kita lihat dari luar itu yang berat presiden, tapi kalau buat RT dan presiden itu sama-sama berat, dua-duanya setara. Kenapa? Karena orang yang jadi RT kapasitasnya RT. Maka permasalahannya keuangan RT. Kalau yang jadi presiden, kapasitasnya presiden. Maka masalahnya masalah keuangan negara. Nah, sebenarnya buat mereka sama aja sebetulnya gitu. Kenapa? Berarti, oh benar. Jadi, kita bisa lihat diri kita renungkan coba. Untuk melihat diri kita itu kapasitasnya sebesar apa, coba lihat sebesar apa masalah yang kita hadapi. Dan peran apa yang sebenarnya hari ini kita emban lah gitu. Itu salah satu parameter ya. Tapi tujuan besarnya bukan akhirnya perannya menjadi besar ya, bukan untuk kita ria sombong, bukan. Tapi kenapa kita harus memiliki peran yang besar ya? Karena justru peran besar adalah lapangan atau kesempatan untuk kita melakukan amal-amal besar. Jadi kalau kita cerita tentang Muhammad Al-Fatih ya, luar biasa Muhammad Al-Fatih. Tahu kan Muhammad Al-Fatih teman-teman ya semua ya? Tahu ya? Gitu. Yes. Yang belum tahu silakan di-searching ya. Muhammad Al-Fatih adalah yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Di usia berapa belas tahun, ya 11 kalau tidak salah, dari gurunya Syamsuddin, itu beliau itu belajar ya kan. Lalu gurunya bilang, ada hadis nih gitu. Secara umum lah begitulah ya. Gitu. Ada hadis yang menceritakan tentang pemimpin terbaik adalah pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Waduh. Pemimpin terbaik loh. Berarti itu kan amal besar ya. Amal besar itu. Wah, Muhammad Al-Fatih menyadari bahwa dia itu sangat ingin melakukan amal tersebut. Tapi usianya masih belasan tahun, 11 tahun. Dan dia tahu dia tidak mampu menjalankan itu. Dia tidak mampu mengambil peran sebagai seorang pemimpin besar. Kenapa? Ya karena kapasitas dirinya belum nyampe. Maka apa yang dilakukan Al-Fatih ketika muda di usia 11 tahun, beliau belajar mulai dari menjadi jenderal perang, belajar tentang ilmu perang, memperbaiki fisik, ibadah diperkuat dan lain-lain. Produktif ketika mudanya. Kapasitasnya berkembang. Perannya punyanya, beliau kan jadi pemimpin benar-benar, dan apa yang terjadi? Beliau mampu menaklukkan Konstantinopel. Dan hari ini setiap orang yang akhirnya beribadah di tanah Konstantinopel, ya, Muslim yang beribadah di tanah Konstantinopel,
itu semuanya pahalanya itu mengalir ke Muhammad Al-Fatih. Sampai hari ini ya, dari semenjak pembebasan itu sampai hari ini. Seberapa besar pahala yang didapatkan Muhammad Al-Fatih? Kebayang nggak? Gitu. Oke. Nah, maka saya percaya bahwa kadar pahala datang sesuai dengan kadar masalah yang dihadapi. Dan kadar masalah yang datang itu sesuai dengan kapasitas diri seseorang. Jadi, teman-teman, kalau ada masalah itu jangan lari lah. Kita hadapi, karena di situlah tempat kita berkembang. Semakin kita berkembang, semakin besar masalah yang akan kita hadapi, ya. Dan semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Dan insya Allah, saya percaya bahwa justru kadar pahala inilah yang akan menjadi modal kita masuk surga. Oke. Nah, terakhir, ini slide terakhir ya. Gimana jadi agar Syawal makin produktif? Nah, tadi kita baru bahas produktifnya, jadi kebayang ya, bahwa dengan menjadi produktif itu artinya apa? Parameternya ya, produktif itu artinya satu, berarti kita tuh sudah tahu tujuan hidup kita mau kemana, mau melangkah kemana kan, ya. Terus juga aktivitas yang kita lakukan penuh makna, termasuk ibadah-ibadah kita, ya. Jadi dan kita juga semakin mengerucut, semakin expert di salah satu bidang agar kita itu bisa melakukan amal yang juga spesifik tapi besar gitu, ya. Muhammad Al-Fatih kan cuma satu amal besarnya ya, menaklukkan Konstantinopel, tapi seberapa besar dampaknya terhadap masa depan Islam gitu ya. Nah, mari kita bahas gimana justru biar Syawal itu makin produktif. Jadi pasti mulai pada nanya, lah cuma Syawal doang gitu ya. Enggak, jadi ternyata nggak cuma Syawal. Kalau kita udah merasa ingin jadi lebih produktif, ini akan berdampak kepada kita di masa depan. Mungkin nggak cuma Syawal ini, tapi juga untuk tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Gitu. Nah, bagaimana agar kita itu produktif, aktivitas dan ibadah kita itu menjadi lebih produktif, ya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa teman-teman, saya ingin juga mencoba untuk meluruskan mindset teman-teman terhadap pandemi ini ya. Saya survei ke beberapa Instagram lah ya. Apa sih dampak COVID ini buat teman-teman tuh banyak negatif atau positif? Sorry. Positif atau negatif? Ternyata ada yang banyak juga jawab negatif gitu ya. Padahal saya kira tidak ada satu ujian tanpa alasan gitu. Jadi Allah tuh ngasih ujian pasti ada alasannya. Dan menurut saya kita harus ambil hikmahnya ini apa nih. Dan menurut saya ya setelah saya renungkan, hikmahnya banyak banget dengan adanya kondisi ini. Salah satunya adalah ini kondisi yang sangat tepat untuk kita merenung. Apalagi ditambah ya, kita lagi ada COVID, kita nggak boleh kemana-mana, kita di rumah, ya kan? Dan kita sedang berada dalam 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar. Nah, ini tuh saat untuk kita merenungkan kita akan melakukan apa ke depan. Siapa yang pernah merenung seperti itu, ya, menyendiri, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah itu seperti Rasulullah pada zaman sebelum beliau diangkat jadi nabi. Ya. Jadi Rasul itu kan sering, jadi itikaf itu sebetulnya ya teman-teman, itikaf itu sebelum adanya sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, itu Rasul kan sering ke Gua Hiro ya, ke Gua Hiro merenung, itu itikaf tuh Rasul tuh. Apa yang dilakukan di sana merenung itu? Rasul sedang merenungi sebetulnya. Dia tahu bahwa masyarakatnya Quraisy itu melakukan hal yang tidak baik dan benar, ya. Jahiliyah, lalu menyembah berhala itu. Rasul tahu itu salah. Tapi Rasul tidak punya solusi. Jadi selama berulang-ulang Rasul itu merenung, itu mencari solusi dan tidak ditemukan apa solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hingga akhirnya datanglah Nabi Jibril membawa Islam. Ya. Jibril menurunkan Islam kepada Rasulullah dan Rasulullah menyebarkan dakwah Islam. Itu momennya disitulah perubahan bagi Islam terjadi. Jadi ketika ada masalah, kita merenung, kita mencari solusinya dan melakukan solusi itu, inilah momentumnya. Momentum Islam itu bangkit adalah ketika malaikat Jibril turun. Nah, seringkali kita itu kalau mau berubah perlu momentum teman-teman. Contoh ya, aduh saya pengen diet gitu ya. Oh, nunggu akhir tahun gitu ya. Jadi di bulan Januari pengen diet gitu. Jadi nunggu Desember gitu. Nah, ayo kita diet gitu. Menunggu 12 bulan ya. Untuk mencari momentum. Karena penting gitu. Kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa saya ulang tahun ini, setelah ini saya ingin menjadi lebih baik gitu. Jadi selalu ada momentum. Karena itu titik checkpoint. Gitu ya. Dan hari ini, Ramadan kali ini, sebelum masuk Syawal, ini adalah salah satu momentum.
menurut saya selalu senang momen malam Lailatul Qadar karena di sanalah kita beriktikaf, kita merenungi sebetulnya apa yang sudah saya lakukan dan apa yang harus saya perbaiki ke depan. Baik itu ibadah, aktivitas dan amal-amal apa yang kita lakukan. Maka ini adalah momentum yang tepat gitu ya. Nah, di 10 hari terakhir ini coba teman-teman renungkan. Oke. Apa yang harus teman-teman lakukan ketika akhirnya merenung tersebut? Nah, yang pertama adalah teman-teman harus menjaga mindset teman-teman agar memiliki produktif mindset atau mindset yang produktif. Ini salah satu pertanyaan di Instagram ke saya ya. Kang, saya mau melakukan ini dan itu, tapi lagi COVID begini susah banget gitu ya. Lanjutannya sebetulnya jadi malas gitu melakukan hal ini dan itu. Nah, itu adalah mindset kita yang tidak produktif itu. Mindset kita menyerah dengan keadaan. Padahal kan yang sedang mengalami masalah ini bukan kita aja, seluruh dunia bahkan. Jadi saya kira kita harus survive, kita harus punya mindset yang produktif. Apapun ujiannya, kita tetap harus mencari solusi untuk melewati ini gitu. Itu yang pertama adalah bagaimana kita mengubah mindset. Dan saya selalu janji Allah atau kalimat Allah itu sangat luar biasa ya buat saya pribadi, selalu membuat saya tidak pernah takut akan ujian ya. Maksudnya tidak pernah merasa ngedrop dengan ujian. Kenapa? Yang pertama kenapa kita diuji itu ya. Jadi Allah nggak sebercanda itulah ya, kasih kita ujian gitu. COVID ya gitu ya. Gitu ya. Kalau di agama lain kan ada ya gitu ya bercandaan-bercandaan. Kalau di kita pasti ada hikmahnya gitu. Ternyata hikmah kita diuji adalah karena Allah ingin lihat mana orang yang berjihad dan yang bersabar. Jadi intinya Allah tuh ingin melihat respon kita tuh seperti apa. Apakah kita akan ibadahnya semakin baik atau tidak? Apakah ketika kita tidak ada ajakan untuk itikaf bersama, apakah teman-teman tetap itikaf atau enggak? Apakah ketika tidak ada taraweh di masjid, kita tetap taraweh atau enggak? Apakah ketika kita harus dari rumah, teman-teman tetap belajar, tetap berkembang atau enggak? Allah tuh ingin melihat respon kita. Allah ingin melihat respon kita tuh seperti apa, dan itulah penilaian dari Allah tuh di situ. Maka ketika kita diuji, berikan respon terbaik, gitu. Berikan respon terbaik, berikan respon yang paling produktif dari kita, gitu. Jadi ya kalau bahasa ini adalah ya kita harus berjihad dan bersabar gitu. Jihad tuh maksudnya, aduh sesuatu yang memang ibaratnya kita malas terhadap perubahan, jihad dilawan itu gitu loh. Dilawan, kitanya harus menyesuaikan gitu ya. Dan ternyata banyak hal yang menarik sebetulnya ya, positif juga kan. Hikmah pandemi, salah satu hikmah ya dengan adanya COVID, banyak orang yang dulunya nggak punya podcast sekarang punya podcast. Alasannya kenapa? Karena punya banyak waktu sekarang. Ya nggak Teh Mutia ya mungkin sepakat ya. Jadi banyak teman-teman punya podcast sekarang yang dulunya nggak bisa desain belajar pakai Canva gitu. Ini ada momen ini, momen besar lah bagi kita itu untuk bisa berubah. Jadi ini bukan negatif atau positif. Nah, tergantung respon kita mau seperti apa. Dan nggak usah takut. COVID ini akan membuat kita jadi gimana-gimana tuh ya. Karena saya percaya bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak akan mungkin kita dikasih ujian tapi kita nggak sanggup. Kita yang milih untuk nggak sanggup gitu. Kita yang milih ya. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja gitu dilewatin. Kitanya yang milih nyerah biasanya. Jadi itu yang pertama. Ketika mau menghadapi Syawal ini ya, pertama perbaiki dulu mindset kita. Oke, ke depan akan ada COVID, tapi itu nggak jadi masalah buat saya. Sekedar cerita COVID ini mungkin nggak bentar ya, masih bisa 1, 2, 3 tahun, dan kita belum tahu dampak ekonominya seperti apa. Jadi, kitanya tetap harus positive thinking. Gitu. Apapun yang terjadi, saya akan mengikuti dan saya akan mengatasi hal tersebut. Oke ya, itu yang pertama. Bangun mental, bangun mindset. Nah, yang kedua adalah mumpung. Ini buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang bingung gitu. Selama ini menjalani aktivitas itu diminta oleh orang tua, keluarga, lingkungan, society, masyarakat dan lain-lain. Coba mumpung kita lagi bisa menyendiri, mumpung kita bisa jadi merenung, bisa beriktikaf ya, rancang kembali tujuan hidup kita gitu. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Contoh ya, teman-teman yang mungkin selama ini menggantungkan hidupnya dalam bekerja di misalnya satu perusahaan, sekarang merenung ketika dirumahkan. Mungkin memang saya harus mulai mencoba hal lain seperti berdagang. Mungkin saya coba mengembangkan hobi saya gitu ya untuk menjadi tempat beramal. Mungkin saya harus mulai mencoba mengasah skill public speaking saya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi merancang kembali tujuan hidup. Nah, saya percaya kalau orang nggak punya tujuan hidup ya, maka milih jalan apa aja gitu ya. Milih jalan tuh maksudnya pingin kuliah, S2, nikah atau apa, milih jalan manapun sebenarnya ya nggak masalah karena memang tidak membawa kemanapun ya karena nggak ada tujuannya. Terakhir, rencanakan hidupnya.
Ya, jadi kalau tadi kan tujuan hidup, kalau sekarang rencana hidup tuh kayak nanti mau melakukan apa, mau lebih ke detail-detail lah. Mau mulai belajar bahasa Inggris misalnya ya, untuk dakwah saya perlu bahasa Inggris karena ingin jadi internasional gitu ya, dakwah internasional. Oke, rencanakan tuh kapan mau dimulai, setelah Syawal ini tuh kapan. Oke, ingin fisik lebih baik. Oke, bagaimana olahraganya dan lain-lain. Jadi itu direncanakan. Sekali lagi momentum ini mumpung kita itu lagi dirumahkan dan kita punya kesempatan untuk merenung gitu. Ini kondisi yang sebetulnya COVID ini kita menenangkan jiwa banget lah gitu. Ya. Oke. Yang terakhir adalah kalau teman-teman sudah punya rencana, terus ingin merubah sesuatu dan kita ingin membangun habits ya. Nah, ini saran dari saya sebetulnya. Tips ini pengalaman-pengalaman yang sering terjadi. Jadi yang pertama, kita dalam membangun habits itu memilih hal yang ringan, memiliki parameter yang jelas. Kalau misalnya senang dengan konsep reward dan punishment, lakukan. Dan juga kalau yang terakhir adalah kalau mau tidak mau, suka tidak suka, dipaksakan. Ya. Membangun habits itu apapun ya, habits tentang perubahan perilaku ataupun ibadah kita setelah Syawal itu. Jadi kan sekarang sebenarnya sudah terbangun nih teman-teman tarawih. Nah di depan coba dibikin lagi gitu target-targetnya gitu. Ditulis kalau bisa menurut saya. Jangan abstrak, jangan ada di dalam pikiran aja, tapi dikonkretkan. Nah, terakhir paksakan memang. Jadi kalau bahasa di kita di anak-anak jomblo produktif ada ini istilah Allahumma paksakan, ya Allah paksakanlah diriku gitu. Jadi ya terakhir ya ini ya. Ini poin terakhir adalah yang paling penting adalah menjaga motivasi. Kenapa? Karena saya senang saya belajar biologi ya. Jadi konsep keimanan mirip dengan konsep makanan. Jika didiamkan ya, lama-lama akan menurun kualitasnya gitu. Makanya makanan ada kadaluarsanya ya. Nah, keimanan kalau dibiarkan akan terus menurun. Nah, biar terjaga itu harus dicas, harus dimatengin, harus dihangatkan gitu maksudnya setiap saat, setiap momen. Maka tipsnya untuk menjaga motivasi kita itu bergaul dengan lingkungan yang sesuai. Pertajam wawasan tuh baca buku, baca artikel, nonton YouTube dan lain-lain ya. Terus kalau memang punya mimpi terakhir dituliskan gitu ya, entah itu mau jadi seorang hafiz, mau jadi hafiz, mau memang yang ahli dalam tahajud, mau misalnya memang bisa berkontribusi di dunia dalam urusan pendidikan, parenting atau apapun, tulis aja karena itu yang mampu menjaga motivasi kita. Insya Allah kalau teman-teman menjalankan ini nggak cuma di Syawal, kedepannya bahkan sampai Ramadan tahun depan, insya Allah kita terjaga dan tetap produktif. Itu jadi semoga kita bisa belajar dari para nabi, Rasulullah dan para sahabat ya. Ini sebenarnya ada cerita tapi karena waktu terbatas. Intinya adalah saya percaya bahwa produktivitas kita hari ini adalah modal kita untuk masuk ke dalam surga. Karena ketika kita produktif, kita berkembang, kita punya peran besar, kita beramal dan amal besarlah yang membawa kita kepada terbukanya pintu surga. Hatur nuhun, mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman. Semoga benar-benar bermanfaat ya. Itu saja, mangga saya kembalikan ke moderator kita Teh Mutia. Hatur nuhun. Siap, terima kasih. Kak Coki, boleh kasih reaksinya teman-teman? Boleh jempol atau tepuk tangan untuk Kak Coki dari rumah masing-masing ya, walaupun gak kedengeran suaranya. Ya, ya. Ya, tadi ada yang nyeletuk, nampar banget materinya gitu. Yo, iya. Tangan saya kerasa ke sana ya. Iya. Aduh, oke. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan Kak yang masuk. Mungkin karena waktunya terbatas, kita izin sedikit ya, nggak bisa semuanya. Oke. Siap. Pertama, Kang, kan kan kita harus produktif terus nih, gitu. Maksudnya jadi muslim produktif, tapi kan ada kalanya ya futur ya, maksudnya ya up and down gitu. Nah itu biar ngejaga, biar nggak bablas banget, nggak produktif tuh gimana caranya? Oke. Iya, jadi emang kadang kerasa banget ya, siapapun lah menurut saya pribadi ya, kita bisa naik turun karena Masya Allah saya juga punya teman-teman yang dulu rajin ke masjid. Nah, akhirnya bekerja di suatu tempat yang jauh dari peradabannya gitu ya. Ini jauh dari teknologi dan lain-lain. Futur juga ngedrop gitu. Nah, ternyata memang teman-teman hari ini memiliki satu pergaulan tuh juga itu sangat hal yang positif lah. Ya. Pergaulan, lingkungan, teman-teman gitu. Karena kalau sekedar gini ya, jadi sebenarnya ada solusi yang lain ya, seperti nonton kajian dan lain-lain. Itu juga bisa. Cuman ternyata sebagai manusia kita perlu bersosialisasi ya. Butuh juga orang yang, kalau kita cerita kita butuh feedback. Ya nggak sih? Sepakat nggak? Nah, makanya kita perlu lingkungan yang
lingkungan yang bisa membantu kita untuk terus terjaga. Ikutan aja komunitas, kelompok apa sekarang, dan alhamdulillah ya, ini hikmahnya COVID. Karena COVID semua orang jadi go online. Istri saya ikutan mentoringnya Karina Hakman, itu online. Itu menarik tuh. Jadi itu punya lingkungan, berbagi, dan menurut saya itu menarik ya di sekarang, dan itu bisa kita manfaatkan. Jadi sebagai seorang muslim, kita juga harus menyesuaikan dengan zaman lah gitu. Begitu, Teh Mutia. Gitu. Jadi terus kelilingi ya, seperti lagu apa tuh lagunya topik ya, berkumpullah dengan orang soleh. Wih, mantap. Ya betul. Serius. Oke. Waduh. Oke, lanjut ya Kang nih. Kak, kan tadi bilang kan muslim itu kan harus punya apa ya, rahmatan lil alamin kan. Yep. Tapi kan kita lihat sendiri kondisinya malah orang-orang muslim kok punya image-nya itu kayak ya nggak jadi citra yang baik buat Islam sendiri gitu kan. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa dan benerinnya itu mulai dari mana? Oke, baik. Ini secara umum aja ya. Jadi menurut saya pribadi, ini orang muslim yang tidak mencitrakan muslim sesungguhnya, memang dia tidak memahami muslim secara seutuhnya gitu. Gitu ya, sepakat nggak sih kita semua adalah ambasador dari agama kita masing-masing? Ya nggak sih? Ya apapun gitu, orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, mereka adalah ambasador dari agama mereka. Gitu. Termasuk kita sebagai seorang muslim, kita adalah ambasador muslim. Ya nggak? Kita jadi duta gitu. Nah, sayangnya orang jadi duta tapi nggak belajar tentang apa yang mereka bawa gitu loh. Kebayang nggak? Jadi mohon maaf sekali. Saya pernah punya teman saya punya partner bisnis, ibadahnya baik banget gitu ya. Tapi berhutang, terus kabur. Nah ini kan jadinya sepotong-sepotong gitu loh, belajar agamanya sepotong-sepotong, karena nggak gitu harusnya. Atau misalnya, saya juga sedikit mengkritisi ya, mohon maaf ya, teman-teman yang dakwah tapi keras tapi akhirnya membuat segmen kita dakwah itu, membuat segmen dakwahnya itu jadinya akhirnya kabur gitu. Kebayang nggak maksudnya tuh? Jadi kayak misalnya saya punya temennya luar biasa itu komennya gitu, kayak pas ada bencana, nih lihat karena kalian yang suka begini jadinya kita bencana maksiat dan lain-lain. Itu kan saya tuh mencari referensi ya di Sirah Nabawiyah tuh ada nggak yang cara dakwahnya gitu? Nggak ada gitu. Masih nggak tahu ini dari mana cara dakwah begitu tuh gitu. Justru cara dakwah Rasul tuh lembut-lembut gitu. Makanya menurut saya pribadi penyebab hari ini citra Islam buruk karena memang satu dari Islamnya sendiri tidak memahami secara betul sebetulnya konsep Muslim secara umum seperti apa. Makanya saya percaya kalau kita benar sebagai seorang Muslim produktif tuh. Nggak, kalau ngutang kita berani bilang gitu ya. Kalau salah kita berani mengakui gitu loh. Bukan berarti akan selalu benar ya, tapi dia mampu menghadapi kesalahan-kesalahan terjadi. Kalau kita memahami Muslim itu satu. Yang kedua, kenapa frame atau image Islam itu sekarang buruk? Salah satunya adalah karena musuh Islam sekarang lebih berjaya dari kita. Udah itu aja sih sebetulnya. Musuh Islam itu apa? Framing ke kita dibikin seolah terpuruk dan lain-lain. Nah, apa alasannya? Ya karena belum ada dari kita tokoh Muslim yang juga bisa menyaingi mereka gitu. Yang ekspor besar di atas itu belum ada gitu. Jadi itulah makanya saya pengen teman-teman produktif, tahu bidangnya apa, ekspor di bidang mana, biar apa? Biar di masa depan orang-orang baik berkumpul, itu bukan cuma sekedar baik aja gitu, tapi ekspor. Jadi kalau kita mau melawan orang-orang jahat yang menjahati Islam, ayo kita bareng-bareng lawannya gitu, sekalian gitu, keroyokan juga gitu loh. Itu sebetulnya penyebabnya. Itu aja dua ya teh. Yes. Jadi lebih lebih memahami lagi ya Islam itu sejatinya seperti apa gitu biar kita jadi Muslim yang literally gitu. Ada yang which is tips. Ini tips aja Teh Muti ya. Kalau teman-teman punya waktu belajar Sirah Nabawiyah, belajarlah gitu. Serius. Itu sangat turning point saya lah dalam Islam itu. Masya Allah. Oke, lanjut ya Kak. Ini Kak gimana menanggapi kalau tujuan hidup beda sama ortu minta kerja kantoran karena Bapak dari BUMN tapi diri sendiri ngerasa kayak jadi konsultan bakat gitu. Nah itu Oke, baik. Komunikasinya kali ya sudah terjawab ya sama Teh Mutia ya itu maksudnya
Maksudnya seninya itu, Kak. Seninya itu. Oke. Ini saya bahas di minggu kemarin beberapa minggu lalu di kelas namanya Deal with Your Parents. Maksudnya bagaimana menghadapi orang tua. Karena ternyata banyak orang tua memang salah caranya dalam menanggapi kita. Dan itu banyak banget faktornya lah. Itu banyak banget faktornya. Intinya apa? Kadang-kadang ini yang problem ya. Orang tua pingin apa, kita pingin apa. Nah, tapi nggak disampaikan sebetulnya. Kenapa orang tua pingin itu tuh kenapa? Dan kita pingin itu kenapa? Contoh pengalaman saya adalah, ibu saya kekeh pingin saya jadi PNS gitu. Dan saya nggak mau gitu. Nah, cuman gaya komunikasi kita secara umum, cuma sampai situ gitu. Kamu sebagai anak harus ngikutin orang tua, harus A gitu. Nah, anak pinginnya nggak mau, pinginnya B. Nah, apa yang kadang yang tidak terjadi, yang jarang terjadi apa? Diskusi itu jarang terjadi. Seringnya debat. Diskusi itu apa? Pengalaman saya sama orang tua, ya, saya ngobrol sama ibu saya, Bu, kenapa pingin saya jadi PNS? Emang ada apa? Terus diskusi gini. Ternyata semua orang tua ini sama nih. Semua orang tua pingin anaknya itu terjamin finansialnya, kebahagiaannya di masa depan. Nah, kenapa mereka pingin kerja kantoran? Orang tua generasi atas kita tuh pinginnya kantoran loh semua, mayoritas. Kenapa? Coba ya, kita pahami generasi mereka. Di generasi mereka, itu adalah zaman itu yang berjaya apa? Orang PNS, kantoran, bener nggak? Jadi orang tua kita mintanya begitu. Tapi percaya nggak, nanti generasi kita ke anak kita nggak gitu. Generasi kita ke anak kita adalah, kamu jadi startup dong, bisnisnya entrepreneur gitu. Karena generasi kita itu gitu. Coba tanya deh, generasi kakek kita kepada orang tua kita nyuruh jadi PNS nggak? Enggak, pasti nyuruhnya perang. Jadi kebayang nggak? Tapi poin intinya adalah orang tua itu ada keinginan, tapi kita harus nanya kenapa seperti itu. Dan kita juga harus menyampaikan kenapa saya ingin ini. Gitu. Bisa jadi ya setelah diskusi ada insight dari orang tua yang kita miss. Ya, kita nggak tahu. Jadi benar juga orang tua. Atau mungkin orang tua ada yang miss juga, dia nggak tahu gitu. Karena kalau zaman saya sharing waktu sekarang, Mas, saya pengen jadi praktisi talent samping, nggak paham orang tua saya. Orang nggak ada di zamannya gitu. Itulah pentingnya nggak kebayang ya kayak itu apa gitu. Gimana Kak ngejelasinnya? Ya saya jelasin normal aja gitu. Nah, justru yang menurut saya pribadi ya, memang diskusi itu yang jarang dilakukan gitu loh. Itu aja, diskusi aja gitu, ngobrol. Dan saya juga nggak serius-serius amat kok sama orang tua ngobrolnya, nggak tegang gitu. Lagi sambil masak telur di ini diskusi PNS dan lain-lain, 5-10 menit selesai. Begitu, gitu biasanya. Okay. Gitu ya teman-teman ya. Ya, siap. Jadi ambil momentum-momentum yang kira-kira enak nih gitu. Sekarang aja nih, mumpung lagi COVID, ketemu orang tua ngobrol aja gitu. Gitu keinginan apa ke depan. Oke, siap. Oke, satu lagi kali ya, mungkin satu kali. Boleh silakan. Punten Kang nanya, kalau semisal itikaf gitu, tapi banyak kerjaan juga, gimana biar bisa maksimal ibadah di itikaf, tapi juga bisa ngerjain maksimal di kerjaan. Soalnya kalau di itikaf semalaman, besoknya banyak waktu habis dipakai buat tidur. Jadi kalau punya kerjaan, gimana ya? Ya, baik. Karena kalau kita bicara, ini sepemahaman saya ya. Nanti kalau misalnya ada yang lebih memahami tentang hukum fikihnya, silakan ditambahkan. Ini kan kita forum diskusi dan sharing ya, bukan satu arah. Ya, apa kewajiban kita ini sebagai apa dulu gitu. Apa yang lebih wajib gitu. Memang idealnya dilakukan dua-duanya gitu ya. Nah, itu saya akan evaluasi. Misalnya gini, teman-teman baru ngerjain sekarang, nabrak sama itikaf, protes. Padahal sebetulnya udah lama, cuman deadlineer baru dikerjain. Itu saya baru evaluasi. Nyalahin dirinya. Cuman kalau gini, memang tidak terkejar, harus dilaksanakan di momen itu ya. Ingat bahwa ada kewajiban kita tuh lebih dahulu kemana. Contoh ya, kita diminta orang tua di rumah, nggak keluar. Tapi di satu sisi ada momen itikaf. Mana yang harus didahulukan? Mengikuti orang tua itu adalah wajib, ya kan? Maksudnya lebih utama ya dibandingkan dengan itikaf gitu ya. Atau kan nanti nggak dapat pahala 83 tahun 1000 bulan dan lain-lain lah. Saya kira Allah tidak akan tertukar lah memberi pahala itu, saya yakin loh gitu. Saya yakin Allah tuh nggak akan akhirnya hitung-hitungan seperti manusia lah. Saya yakin bahwa ketika kita emang menjalankan sesuatu yang lebih wajib, sesuatu yang memang lebih diharuskan, insya Allah ganjarannya lebih baik lah gitu. Dan saya kira niat kita pun sudah mau itikaf tuh sudah tercatat sama Allah. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi jangan sampai gini, pekerjaan yang memang harus kita lakukan kita tinggalkan karena dengan catatan ini kan momen itikaf dan lain-lain gitu. Ini kitanya harus juga cerdas dalam beribadah. Itu produktif juga dalam beribadah. Oke. Jadi sesuai
porsinya gitu ya, misalnya sesuai Ya. tidak melalaikan, tapi juga masih ada pahalanya. Pertamanya Betul. diniatin dulu ya, diniatin aja udah ada pahala ya. Iya, cuman jangan sampai niat doang, maksudnya. Niat aja kata Kang Coki, niat doang. Waduh, ini apa yang suka motong-motong kajian sepotong tuh begitu tuh. Iya, ya setelah itu ikhtiar. Ya ikhtiar, rasanya niat ikhtiar ya gitu. Oke, silakan Ratu. Udah ya berarti ya Teh? Ya, baik. Ini karena sudah 5:30 ya, di sini juga mungkin ada teman-teman yang sudah berbuka. Selamat berbuka juga. Silakan Oke. berdoa gitu ya. Berdoa untuk kebaikan kita semua. Dan Kak Coki di sana maghrib jam berapa, Kak? Sekitar 15 menitan lagi lah mungkin lah. 15 menit. Gitu, oke baik. Ya, itu tadi. Teman-teman, Alhamdulillah. silakan ya via Instagram aja ya. Ya, tuh DM. Ya, mangga. Maksudnya insya Allah bisa bantu lah. Kalau emang sempat nanti ya. Oke, sempat itu kapan ya? Enggak, maksudnya, bener loh. Serius, kalau ada yang nanya insya Allah saya jawab. Cuman maksudnya biasanya nggak langsung gitu. Tapi saya jawab semua gitu. Iya, Masya Allah. Kak Coki ini sering buka forum, bukan forum ya, sering lempar isu, dan nanti bisa diskusi-diskusi di situ di IG-nya. Gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih untuk hari ini. Tadi kita udah belajar tentang, ini bahasan yang deep juga ya, jadi refleksi ke diri kita nih. Tadi sedikit flashback, jadi kita itu tugasnya itu beribadah, khalifah, dan juga rahmat. Jadi itu merupakan suatu amanah yang besar buat kita. Jadi kata Kak Suku bilang, udah tahu ininya besar, tapi jangan sampai kita mengerdilkan diri gitu. Jangan sampai kita, walah saya hanya remah-remah gitu. Padahal kamu tuh sudah dimuliakan oleh Allah gitu ya. Jadi ayo kita cari bidang spesifik kita, cari peran besar kita tuh mau di mana, di sebelah mananya, terus kita unggul di situ, kita ambil itu jadi ladang amal yang nanti akan kita tuai di akhirat kelak. Jadi supaya kita bisa reunian ya di surga. Oh ini yang ikut kelas Ahlan ya. Iya itu Kak Coki. Itu mungkin terakhir Kak, boleh closing statement sedikit aja Kak dari Kak Coki untuk kelas kita hari ini. Sorry. Oke, baik. Closing statement-nya dikit aja. Sebelumnya saya mau info dulu ya sebetulnya. Buat teman-teman yang mau ikutan, insya Allah nanti beres Ramadan akan ada kelas juga untuk bantu menggali tujuan hidup ya. Semoga itu bisa bermanfaat ya nanti ya. Jadi bangga nanti nitip infonya. Tapi intinya seperti inilah. Manusia itu kan diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya ya. Pertama. Jadi yang menarik adalah intinya manusia diciptakan dalam kondisi sebaik-baiknya, maka jangan sampai kita mengerdilkan diri kita dan menganggap bahwa kita hanyalah makhluk yang biasa-biasa aja. Jadi selamat menjalani hidup, selamat menjadi muslim dan menjadi seorang yang luar biasa. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya, Teh Mutia dan rekan-rekan semua. Materinya bukan cuma sekedar materi buat dihafalkan dan ujian ya, tapi benar-benar ngasih perubahan buat hidup. Betul. Thank you. Hatur nuhun. Oke, Kak, terakhir kali boleh kita foto bareng? Ya. Boleh. Silakan teman-teman dibuka, pancarkanlah auramu. Silakan dibuka. Dibuka apa? Bukan buka puasa, buka itunya ya, buka videonya. Bareng. Jazakallah khair, sama bermanfaat. Saya benar-benar lagi butuh banget. Alhamdulillah. Semoga jadi jalan teman-teman. Oke. Silakan. Kita tunggu. Ya, dibuka. Ya, kelihatan nih wajah-wajah muslim-muslim yang insya Allah menjadi pejuang menurut terdepan. Nah, Masya Allah. Oke, siap. Oke, wait. Ini ada 2 slide pertama dulu ya. Silakan berikan ekspresi seceria mungkin, se-feeling good mungkin ya. Oke, Kak Coki siap ya? Oke, siap. 1, wait. 1, 2, 3. Tahan. Sekedap. Bentar, baru slide 1. Oke, slide 2-nya. Ya, pokoknya gaya aja lah semuanya ya. Oke, wah ini ada memang manusia tak berwujud ya. Ini cuma namanya aja nggak apa-apa. Kita screenshot. 1, 2, 3. Oke. Siap. Oke, sudah. Terima kasih Kak Coki. Wait, teman-teman jangan live dulu. Terima kasih. Oh iya, boleh. Iya, Po, nanti PPT-nya saya share ke Teh Mutia ya. Jadi di-share sama teman-teman panitia ya. Boleh banget ya, di-share ya. Semoga bermanfaat. Itu nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk terakhir boleh
polling ya di sini. Ya, apakah sudah ada polling di layar teman-teman?